ekonomi dan pendidikan yang menjadi tujuan kami adalah sebagai lembaga yang mengorganisir dan mendata para PMKS seperti ex-narapidana, penyandang cacat, masyarakat yang tidak mampu, putus sekolah, anak yatim piatu, wanita dalam sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Kedua, menghimpun konflik sosial yang terjadi dengan masyarakat untuk dicarikan solusinya. Ketiga, membantu pemerintah dalam hal memberikan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, pengorganisasian kelompok-kelompok. Ini adalah merupakan salah satu daripada tujuan kami. Di samping itu juga yang sangat mendorong kami untuk membentuk sebuah yayasan adalah di mana yayasan-yayasan yang ada di Desa Langko pada khususnya sebagian besar bernuansa Islami. Nah, sedangkan yayasan yang kami buat ini adalah bernuansa nasional. Artinya, kami sebagai yayasan nasional menangani dari semua agama. Jadi bukan saja agama Islam, namun di Desa Langko juga ada agama Hindu yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, inilah juga yang mendasari kami, sehingga perlu adanya suatu yayasan yang bersifat yayasan nasional. Oleh karena itulah, maka kami selama ini juga sudah menjalankan program, di mana program yang sudah kami laksanakan adalah yaitu mengadakan pelayanan atau pengobatan gratis bagi warga lansia setiap bulan secara terus-menerus, khususnya di Dusun Langko Laut dan Langko Daye yang sudah berjalan sejak tahun 2005, di mana kami bekerjasama dengan Puskesmas Langsa. Kemudian yang kedua, kami sudah merekrut anak-anak putus sekolah dan anak-anak nakal dan keluarga miskin, di mana kami mengusahakan untuk beliau untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Oleh karena itu, pada tahun 2003 kami sudah berhasil memasukkan anak-anak nakal ke panti PSBR dan panti Permadi, di mana yang ke PSBR 4 orang, kemudian yang ke Permadi 5 orang pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2005 kemarin juga 1 orang kami masukkan ke PSBR, yaitu mengambil jurusan komputer. Kemudian untuk tahun 2006 alhamdulillah juga kami diberikan 2 orang, 1 orang yang di PSBR dan 1 orang di panti Permadi. Inilah kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan selama ini. Nah, kemudian di samping itu juga kami telah membentuk beberapa kube yang sekaligus merupakan pusat binaan kami, yang hal ini sudah ada embrionya yayasan kami, yaitu sejak kami menjadi PSM. Sehingga kami telah membentuk yang pertama kube fakir miskin, yaitu dengan jumlah anggota 20 dengan usaha peternakan dan simpan pinjam yang berkedudukan di Dusun Langko Daye. Kemudian fakir miskin 2 yang jumlah anggotanya 16 orang yang usahanya juga peternakan dan usahanya juga simpan pinjam yang berkedudukan di Dusun Langko Laut. Yang ketiga, kube ex narapidana yang berjumlah 20 orang dengan usaha yang dijalani adalah permebelan, ukiran, dan pembuatan pelang dan lain-lain yang berkedudukan di Dusun Langko Laut. Kemudian yang berikutnya adalah kube himmah yang jumlah anggotanya 16 orang. Ini himmah ini kepanjangannya adalah Himpunan Masyarakat Ekonomi Lemah, yang khusus kami buatkan sebuah kelompok dengan usahanya juga simpan pinjam yang berkedudukan di Dusun Langko Laut. Kemudian juga kube KMM, Keluarga Muda Mandiri, itu usahanya juga peternakan yang berkedudukan di Dusun Langko Laut. Kemudian kube Padediran dengan jumlah anggota 10 orang, juga usahanya adalah peternakan yang terletak di Long Serang Timur. Ini merupakan korban tindak kekerasan. Kemudian yang berikutnya kube Indah Tia, ini juga usahanya simpan pinjam dan kegiatan sosial lainnya.
yang berkedudukan di Dusun Langko Laut. Kemudian ada Kube PKCF Persatuan Khusus Cilomo Langko. Ini juga usahanya simpan pinjam yang berkedudukan di Dusun Langko Daye. Kemudian Kube Ingin Maju yang jumlah anggotanya 40 orang dengan usahanya jasa traktor dan bergerak di bidang sosial yang berkedudukan di Dusun Langko Daye. Kemudian Kube Pade Angen yang jumlahnya 32 orang yang usahanya juga simpan pinjam dan sosial yang berkedudukan di Dusun Langko Daye. Inilah kube-kube yang berhasil kami bentuk pada sejak tahun 2001 yang lalu. Nah, kemudian program yang kami rencanakan, kami utamakan adalah program yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah mengurangi jumlah PMKS di Desa Langko dengan cara bagaimana membantu, mengarahkan, mendorong untuk mau merubah diri, khususnya dengan cara merubah perilaku hidup, baik dari hidup boros ke yang hemat dan dari malas untuk menjadi hidup bekerja keras. Kemudian yang kedua, kami juga ingin memiliki cita-cita, yaitu membuat balai serbaguna dengan fungsi yang bisa kami harapkan adalah pertama, apabila ada tamu yang kemalaman, kami bisa menampung di rumah serbaguna tersebut. Kemudian yang kedua adalah menampung anak-anak nakal atau anak-anak miskin yang tidak memiliki tempat tinggal, jadi sementara dia bisa tinggal di rumah serbaguna tersebut. Kemudian yang berikutnya tujuannya adalah menampung anak yatim piatu yang barangkali tidak bisa tertampung di yayasan-yayasan yang ada di Desa Langko ini, sehingga nantinya kami bisa mengusahakan untuk bisa tertampung di situ. Kemudian anak wanita yang mengalami tindak kekerasan, tentunya ada saja kadang-kadang seorang anak atau seorang ibu rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan sehingga kadang-kadang tidak berani pulang, sehingga kamilah nanti tempat serbaguna ini untuk kami tampung di situ untuk sementara, sekaligus kami bisa memberikan arahan, motivasi dan pengetahuan di rumah serbaguna tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kadang-kadang di desa kita sering terjadi perkawinan yang kadang-kadang edahnya belum selesai. Nah, sehingga kalau pada zaman dahulu ditaruh ya di rumah kiai atau pengulu, ya, kalaupun itu tidak bisa tertampung, kami di situ bisa kita titip dulu sementara edahnya barangkali selesai, sehingga baru bisa dia kembali kepada calon suaminya. Nah, inilah rencana program yang akan kami usahakan, khususnya membuat balai serbaguna tersebut. Dan sebagai permakluman juga kepada Bapak Kepala Dinas Sosial khususnya, bahwa data PMKS yang ada di Desa Langko untuk dimaklumi, anak terlantar berjumlah 1.396, sedangkan yang sudah tertangani hanya baru 50, sehingga masih yang belum bisa terlayani sekitar 1.346. Kemudian balita terlantar yang berjumlah 367 orang. 367 orang yang baru bisa terlayani sekitar juga 50-an orang. Kemudian lansia terlantar yang 229 belum sama sekali bisa tertangani. Kemudian keluarga fakir miskin yang berjumlah 986 orang yang baru tertangani hanya 60 orang, sehingga sisa masih 926 yang sangat membutuhkan perhatian. Kemudian rumah tidak layak huni yang berjumlah 887 rumah yang baru bisa terbantu dan tertangani hanya 40 rumah. Kemudian wanita rawan sosial ekonomi 178 orang belum bisa ada yang tertangani. Kemudian penyandang cacat yang berjumlahnya 52 orang yang baru bisa terlayani sekitar 3 orang, sehingga 49 orang belum mendapatkan perhatian. Kemudian penderita penyakit kronis 9 orang belum mendapatkan perhatian juga. Kemudian ex narapidana jumlah 31 orang, alhamdulillah sudah 20 orang bisa terlayani, 11 orang yang belum bisa tersentuh. Kemudian anak jalanan 4 orang belum ada yang tersentuh. Kemudian korban penyalahgunaan narkotika ini 3 orang. Kemudian anak nakal 22 orang yang baru terbantu hanya 6 orang, yaitu melalui pelatihan di panti para wanita dan PSBM, sehingga sisanya 16 orang. Kemudian bencana ini 2 orang. Kemudian keluarga bermasalah sosial psikologis 1 orang. Yang kemudian yang berikutnya tenaga migran
bermasalah atau korban tindak kekerasan berjumlah 125 orang yang baru tertangani hanya 10 orang di Long Serang Timur yang dulu mendapatkan bantuan pinjaman, sehingga sisanya 115 orang. Sehingga jumlah penyandang masalah di Desa Langko berjumlah 4.292 orang. Inilah yang sangat-sangat membutuhkan perhatian kita semua, sehingga ini yang mendorong kami dari Yayasan Bina Karya Bahagia ini membentuk sebuah yayasan untuk membantu yayasan-yayasan barangkali yang sudah ada, dengan tentunya tidak terlepas sesuai dengan yang ada di dalam tema kami adalah bekerjasama yang harmonis dengan yayasan-yayasan yang sudah ada. Di mana sebagai bukti kerjasama kami dengan yayasan-yayasan sudah ada adalah bahwa dalam pembuatan amplop kami gunakan PA Al-Sulami yang membuat amplopnya, kemudian pembuatan penyablonan baju kaos untuk yayasan juga kami gunakan PA Al-Sulami. Kemudian dengan pondok pesantren juga Nurul Hikmah, kami tempat kami berdiri ini juga kami masih pinjam di beliau. Kemudian tiang bendera, tiang umbul-umbul juga kami masih pinjam di beliau. Inilah merupakan kerjasama kami yang kami laksanakan dengan yayasan-yayasan sudah ada. Jadi mudah-mudahan dengan yayasan yang kami buat ini akan menambah hubungan silaturahmi, sehingga kami di sini sebagai penetralisir barangkali bagaimana supaya kita semua ini berjalan dengan harmonis, berjalan dengan baik, sehingga penyandang masalah yang ada di Desa Langko ini bisa terbantu sedikit demi sedikit. Inilah yang menjadi harapan kami. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi pada intinya bahwa dengan yayasan ini mudah-mudahan kami sebagai pengurus yayasan yang belum dikukuhkan ini nantinya mohon dukungan seluruh masyarakat sehingga yayasan kami bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir, pada saatnya nanti kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat untuk mengukuhkan yayasan kami dan memberikan kami arahan, motivasi, sehingga kami sebagai yayasan yang baru terbentuk ini bisa berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan, dan kalaupun ada kekurangan, karena terus terang aja Pak Kepala Dinas, saya dari tadi pagi ini terasa betul-betul tidak tenang melihat situasi dalam kondisi ini. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian, alhamdulillah peresmian pengukuhan ini bisa berjalan sebagaimana yang kami harapkan. Demikian kurang lebih, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayang pandang yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan Bina Karya Bahagia. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang daripada Yayasan Bina Karya Bahagia ini akan bisa berjalan Kabupaten Lombok Barat untuk selanjutnya. Dan kami mohon untuk mendampingi Bapak Ketua LPM Desa Langko, yang kedua Bapak Ketua BPD Desa Langko, dan yang ketiga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Langko untuk kami persilakan. Siap untuk dilantik. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 25 Januari 2006, saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dengan ini melantik saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan Bina Karya Bahagia Dusun Langko, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat untuk periode tahun 2006 sampai dengan 2010. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara sebagai pengurus dapat
wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat, dan penyandang masalah sosial lainnya. Semoga tuntas yang saudara emban senantiasa mendapat petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus ucapan selamat dan salam selamat kepada semua pengurus daerah. Dan sekaligus pembukaan layar tanda diresmikannya Yayasan Bina Karya Bahagia. Dalam hal ini akan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak Kepala Desa dari BPD dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya kagum. Pertama karena hujan. Hujan ini memang mudah-mudahan yang selalu membawa kita kepada rahmat, kepada kebaikan. Dan ini yayasan terbentuk. Ini hanya desa yang kecil sedemikian, tapi sudah pemikirannya maju. Ini sangat luar biasa. Kami dari pemerintah berupaya untuk akan mendorong terus hingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat kita. Kami merasa sedih ada beberapa kejadian bencana mulai dari wilayah timur di Irian, Kupang, sekarang di Lombok Timur. Nah, ini saudara-saudara kita semua. Ini juga akibat dari tanah longsor dan lain sebagainya, akibat banjir di bagian barat di Kabupaten Jember ini terkena bencana. Dan ini juga mungkin bencana itu kan ada yang merupakan peringatan, ada juga merupakan satu ujian. Nah, disinilah kita diperlukan kesabaran di dalam menangani masalah-masalah tersebut. Perlu saya ilustrasikan sedikit bahwa yayasan ini terbentuk lahir hari ini. Mudah-mudahan nantinya akan menjadi panutan, akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Harapan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami permasalahan-permasalahan sosial. Bahwa di Kabupaten Lombok Barat jumlah penduduknya 710 ribu 281 jiwa. Dari jumlah tersebut 270 atau sekitar 38% yang mengalami permasalahan sosial. Ini tahun 2004. 2005 bertambah, 2006 kita coba mengkoreksi data ini, pasti akan bertambah lagi. Nah, pertambahan ini biasanya disebabkan juga karena ada beberapa hal, faktor-faktor lain seperti pertambahan penduduk dan lain sebagainya. Dari jumlah penyandang masalah sosial tersebut, 5 masalah yang sangat besar menonjol di Kabupaten Lombok Barat. Yang pertama adalah anak yang bermasalah, keluarga miskin, keluarga berumah layak huni, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi. Dan jumlah organisasi sosial di Kabupaten Lombok Barat ini sampai kondisi saat ini adalah 162 orsos yang terdiri dari satu yayasan LSM sebanyak 82 buah, panti asuhan 34 buah, asuhan keluarga 22 buah. Nah, PMKS yang tertangani baru sekitar 26, 135 orang. Nah, ini sangat-sangat
ya bebannya. Pemerintah terbatas ya. Kalau bapak-bapak ibu sudah punya pemikiran untuk membuat yayasan, ini kan adalah salah satu upaya sehingga ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah itu lama-lama akan berkurang. Kenapa? Dengan terbentuknya yayasan ini akan ada satu upaya-upaya kemandirian dari pihak masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mandiri, bisa pintar, bisa kaya, bisa makmur. Ini kan tujuannya. Ya, di dalam agama, baik itu Islam, agama yang lain juga, itu juga mengharapkan pedoman-pedoman agamanya juga bagaimana kita bahagia, bagaimana kita kaya, bagaimana kita tidak miskin. Persoalan kemiskinan ini memang memasyarakat di Indonesia, sehingga bagaimana kita tidak miskin. Nah, untuk tidak miskin kita harus pintar. Untuk harus pintar harus belajar. Untuk belajar kita harus sehat. Nah, jadi komponen-komponen itu yang perlu disiasati. Sehingga saya lihat tadi di dalam selayang pandang yang disebutkan ini sangat lengkap. Hanya perlu bahwa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu perlu dijadikan pegangan menjadi satu tolak ukur sehingga keberhasilan ke depan. Yayasan ini paling tidak misalnya modalnya sekarang hanya 10.000. Mudah-mudahan dalam sekian bulan ini bertambah terus sampai sekian tahun dan tahun berikutnya. Begitu juga bagaimana penanganan masalah secara dini dari yayasan ini juga bisa membantu teman-teman yang lain sehingga bisa hidup mandiri. Yayasan ini biasanya kalau sudah besar itu ribut, berkejuk, saling ngaku, saling menikah. Nah, untuk itu awal-awal pagi-pagi yuridis formalnya, syarat-syarat hukumnya betul-betul harus diikuti, dipedomani sehingga di dalam menjalankan organisasi itu nanti tidak ada merasa yang dirugikan. Sering-sering yayasan ini ribut pada saat sudah dia besar, tapi pada saat dia masih susah, ini masih bersatu. Begitu ramai bercerai-berai. Kenapa? Karena ada gangguan-gangguan. Ada orang lain karena dia yayasan ini besar, akhirnya timbul iri, timbul dengki dan lain sebagainya. Bagaimana memecah yayasan? Tidak sedikit yayasan-yayasan ini banyak masuk ke persoalan hukum. Nah, saya yakin bahwa saudara-saudara kita di sini pasti akan mampu untuk menangani itu. Kekompakan yang perlu dijaga. Dan ini yayasan bersifat nasional, ya alhamdulillah sangat bagus. Tidak memandang siapa saja. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi amal kita bersama. Demikian dari saya, arahan ini hanya singkat saja karena hujan. Dan tolong diperhatikan bahwa saudara-saudara kita, warga-warga kita, musim hujan ini jaga kesehatan. Jangan sampai kena malaria atau demam berdarah. Air yang diminum juga perlu diwaspadai, harus betul-betul matang dan sebagainya. Pelihara betul kesehatan. Nikmati hujan ini bahwa memang hujan itu rahmat. Tetapi kalau kita salah juga ini menjadi bencana. Untuk itu tolong betul-betul kita bagaimana hidup yang sehat, bersih, dan bagaimana menjadi pintar. Nah, demikian dari saya. Mudah-mudahan yayasan ini akan menjadi yayasan yang besar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan sekaligus kata-kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi akan menjadi acuan atau akan menjadi pemacu untuk Yayasan Bina Karya Bahagia ini bisa maju dan berkembang ke depannya. Dan kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Barat kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya acara ketujuh yakni doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Azhar Rasidi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Langkuh. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat siang. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu pada hari ini kita akan berdoa sesuai dengan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang menjadi program kita bersama akan mampu kita lakukan dan kita bersama-sama bisa menjalankan tugas kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, alhamdulillahil huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi zidna ilma warzuqna. Allahumma arzuqna as-salamata wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina wal mursalin.
Sudah kena presiden wakil presiden tadi itu ya. Oh, kan masih lepas
Pindahan ada je dulu. Dan ande dan mana? Lepas bayar ande mau. Bukan tuang kalau ada ini konten jadi baru. Banyak tangan dek tempat tahu. Konten jauh, aku rasa minta konon ni je. Terus daya pura-pura mesti dia masuk dia. Kalau ada, memang tahu. Kamari, ampun mi. Nubat saya, ampun mi. Mana itu ira? Naga daging kebun, baru sudah jangan ini beak. Terima kasih.
penjara aku selalu. Penjara baru di penjara kan iya dia betulake jono Mau deh ada periksa dia. Piring nih. Ini pura-pura. Ayo, ini kajian ini. dia pura-pura dia. Lu dia pura-pura lu. Ini anak aku anak kan jawab penunggak. Masa iya Ini garing enggak? nah dia dong ini Sedikit. oh banget deh itu mata apa ngaku lu nanti penjara iya Terus lebaran paling nguri. Sama, udah ini kesuatin anda. Ada konteng ada ini. Lah. mana ketemu shooting semenu naik buat foto sama dia. Masih buka ya, Pak? Ya, biar ini malah mahal basmen nih. Ada basmen. Doa saya tidak bila malam lah. Lalu malam balu 10. Lu tengah, lain dari lu. Tidak apa-apa, tambah TV doang di koko. Ada mah. Lupa. Tak banyak kopi. Bos main jangan dah ni nak jalan kandok kan. Biar main. Majon dia. Wah, majon baru. Ya, anu. Bareng. Aku jual anu. Benar ke, Mas? Amat. Tengkong jangan ni. Bagi Pak ada itu. Dah kandang Mas. Ini pada rebah. Nambe. Ini hari Jumat ni.
Mending lebih kadang lah. Bukan. Orang gunting. Balik kadangnya. Ron bebek, bebek. Pakai kamu lagi sini bebek ya. Saya sebesar ini nih. Ayo mau ini. Apa? Bira kan? Nando. Ya. Me apa? Dorongnya tapi pas dua. Beda ada 4. Dia. Ya. Mana? Dua. Tak bang. Lo nih lo. Aku aja nih mau makan dulu kan. Jangan. Apa? Bawa boreng sana sini bawa. Rapura. Sudah soro kau yang kau ya, lepas. Kalau tak dong kita. Kalau tak pindah sama kamu tak tapi dia lu. Me. Anda datang me. Kalau. Gimana dewa salina. Dengan keren. Me, jaminan me. Mewah dong. Cocok kan dong, nasinya. Tidur sambil dengan kayak mana tuh? Jangan kayak bermakan kali-kali. Bisa beres main. Mata gua kamu. Sultan ini ha. Enak beres ini. Beres. Utek tadi naik kau lo. Salina. Mau sama mau. Duduk belum. Lalu menembak kamu. Ngapain pintu lu? Bisa sumpah deh. Tengah. Main kita jagoan yang di kalang nomor ni apa? Kalau naik menolak yang bahkan pandannya lembau. Benar lah. Butuh lagi kita ni mau. Tak lewe. Dengan ada kamu berandakan dan mentoan. Wah, lu. Dengan kau mungkin balik dia. Mati dulu kan dia. Lepas dia bertanya kebenaran. Ombol-ombol doang. Enggak. Punya begini enggak anu bahasa anu. Itu memang kalau kok. Memang bapak dia pelana dia laku. Memang buah lagi. Ai beri sana. Mau suruh salah, misalnya orang melak, mau ni dia dah teman. Mai anak apa ni? Ada keberanian dia sendiri. Okey enggak? Buah lagi ada. Anak. Suara. Enggak bisa kopi.
Baru 6 ni.